Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Haul Akbar Batam ke-12 tahun 2022 diselenggarakan pada Ahad pagi 6 Februari 2022 mulai jam 7 pagi hingga selesai, bertempat di Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat-sahabatku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, para klien konflik rumah tangga yang biasa bertemu saya, mudah-mudahan sehat selalu. Pada hari ini saya berkesempatan silaturahim dengan Bapak Kiai Haji Matahan. Beliau ini adalah tokoh sentral Majelis Zikir Al-Khidmah Kota Batam, bahkan Provinsi Kepulauan Riau. Rumah beliau yang tempat kita bincang-bincang ini ada di Kecamatan Batu Ampar, tempatnya di perumahan GNP Blok D1 nomor 25. Begitu Pak ya? Ya. Nah, oleh karena itu, sebelum kita nanti saya akan bicara dengan diskusi dengan beliau tentang siapa Pak Kiai Haji Matahan itu, kemudian kapan masuk ke Batam, profil singkat untuk beliau perlu kita ketahui, karena bagaimanapun banyak orang mengenal beliau, tetapi tidak banyak yang memahami profilnya. Berikutnya juga kita akan tanya beliau tentang perkembangan Zikir Al-Khidmah, khususnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang pada akhirnya nanti kita sama-sama hadir kegiatan Zikir Al-Khidmah di Masjid Sultan Riyad Shah tanggal berapa Pak E? Tanggal 6 Februari. 6 Februari 2022. Namun kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Pak Yai ini dalam 2 tahun terakhir memang sudah banyak kurang beraktivitas karena faktor sakit ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat walafiat, segar bugar. Pak Yai, untuk menjawab penasaran para jamaah, karena memang saya banyak ditanya masyarakat, Pak Yai ini kan lama di Batam, tapi banyak yang belum paham Pak Yai ini dari mana asal-usul Pak Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Kalau ditanya saya bukan siapa-siapa, saya hamba Allah, ya itu pun kalau Allah ridho. Sebab hamba itu kan persyaratannya banyak. Oh gitu Pak. Iya. Jangan mengaku hamba kalau tak bisa menghamba, kan begitu. Iya Pak, ya betul. Saya lahir di Lamongan, Lamongan, Jawa Timur. Iya. Tepatnya Desa Balung Tawun, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Oke Pak ya. Tahun berapa Pak ya? Itu sesuai dengan ijazah. Kalau zaman dulu itu kan orang ngikut-ngikut dengan guru di sekolahnya, tanggal lahirnya dikarang aja, dikira-kira aja. Nah, maka tanggal 31 Januari 1961. Oh, berarti kan Pak Yai sudah 61 juga lah ya hitungannya itu. Iya. Jadi tanggalnya sama dengan tanggal lahir NU yang kemarin Harlah. Subhanallah. Jadi Harlah NU sama dengan Harlah kita. Numpang. Iya Allah, luar biasa. Saya numpang. Mudah-mudahan dapat barokahnya NU, barokahnya Mbah Hasyim. Iya. Terus kok Pak Yai masuk ke Batam tuh siapa yang ngajak lu Pak? Saya ke Batam ya ingin merantau sebetulnya dari kampung. Ya, orang merantau di kampung itu berarti orang susah. Terutama dalam bidang ekonomi susah ya. Itu iya, walaupun niatnya ditata, niat berhijrah, mencari
tempat yang lebih aman untuk berjuang, berbakti, beribadah kalau bisa, kalau Allah ridho kan begitu. Nah, Jadi jadi ada yang ngajak tuh Pak Yai? saya berangkat kemauan saya sendiri, cuman di sini ada saudara yang di Balai Persero itu. Di Balai Persero. Iya, nama Pak Sujadi Subroto. Pak Suja tuh masih keluarga Pak? Pak Sujadi Subroto yang di rumahnya di sebelah Masjid Balai Persero, Iya, bukan betul. bukan Pak Sujat Motor. Oh, bukan Pak Suja Motor. Bukan, Iya. ya itu Oh, masih keluarga. keluarga. Dia pangkatnya panggil saya paman. Oh, Mama. Oke. Jadi saya tujuan saya merantau sebenarnya saya ingin ke luar negeri, ke Brunei. Mau ke Brunei? Tapi melalui Batam, cari bekal dulu di Batam untuk ke Brunei. Gitu ceritanya. Jadi sebelum ke Brunei, golek modal dulu ya? Iya. Iya. Terus disarankan oleh saudara saya di sini saja, di Batam saja. Akhirnya saya menetap di Masjid Al-Barkah Batam. Jadi imam. Jadi mubalik. Imamnya Pak Hudri Sam waktu itu. Pak Kepala Kemenak itu? Pak Kepala Kemenak Pak Hudri Sam. Kita jadi mau balik saja. Terus sampai dengan nyambung Pak Zul setelah Pak Hudri. Nah, pada waktu itu saya alhamdulillah ikut berjuang, ya Caca ikut berjuang di Al-Barkah itu. Di Al-Barkah tahun 91 itu. Jadi Pak Yai ke Batam tahun berapa Pak? 91 itu. 91 itu? Iya, pada saat 91. Kemudian berdiri TK Islam Al-Barkah. Yang sekarang jadi sekolah ya. Nah, itu Berarti kita ikut merintis dari awal? motornya saya diantaranya. Allah Pak. TK Al-Barkah. Kemudian pada saat itu juga setelah TK Al-Barkah itu berjalan dan maju, sempat menjadi TK Teladan waktu itu. Kemudian ada perencanaan berdiri SD Al-Barkah. Saya sudah berada pindah tugas ke belakang Padang, dilanjutkan oleh Pak Jamhuri Mukhtar. Waktu itu posisi saya di Al-Barkah sebagai Sekip Pendidikan. Oh, berarti pindah ke belakang Padang apa karena diterima PNS? Iya. Oh. Jadi saya, ya Pak Khudri itu yang kawan saya, yang mendampingi saya. Pak Khudri sudah pegawai negeri, saya masih baru datang. Pak Khudri yang bonceng saya pakai Vespa. Nah, itu ceritanya. Pak Khudri itu dekat dengan saya, walaupun kelihatan jauh tapi dekat itu. Jadi Pak Yai ini termasuk salah satu penggerak TK Al-Barkah yang sekarang jadi madrasah. Ya, terus saya 93 pindah ke belakang Padang karena tugas. Sebetulnya tes saya 91 lulus, tapi di pending setahun bersama dengan Pak Marhum untuk saya. Pak Marhum. Iya. Tapi TMT-nya senior Pak Marhum setahun karena Pak Marhum diangkat duluan. Kemudian 92 Pak Zulkifli Haka juga ikut tes. Akhirnya bersamaan saya dengan Pak Zulkifli Haka. Berarti bersamaan Tesnya lulusnya dengan saya. Satu saya lulus 92, kemudian LPG-nya sama 93. Oh, luar biasa. Jadi TMT 1 Maret 93 saya di belakang Padang. Belakang Padang. Terus di belakang Padang saya sebagai staf KUA di sana. Ya, namanya belakang Padang kan daerah-daerah tidak begitu sibuk lah bahasa halusnya. Saya berpikir mula-mula ngajar MDA dulu. Di Masjid At-Taqwa. Iya. MDA di Masjid At-Taqwa itu kok tidak nyaman karena muridnya itu sekali datang saya tidak, alasannya karena les. Iya. Guru SD.
Nah, saya berpikir tidak bisa, ini harus dibuat sekolah yang alternatif. Iya. Maka saya mencetuskan perlu ada madrasah ibtidaiyah di Belakang Padang. Nah, waktu itu saya masih belum kepala KUA, masih staf KUA. KUA-nya Pak Haji Sulaiman Rasid, camatnya Pak Syed Hasim. Nah, ketika Jumat itu kan mesti turun ke pulau. Iya. Saya ngomong sama Pak Syed Hasim, Pak, saya mau bikin madrasah ibtidaiyah, Pak. Nah, ini sudah ngobrol dengan Bu Jus duluan, almarhumah Bu Jus, ya, sebagai pemilik waktu itu. Kata Pak Syed Hasim, jangankan madrasah ibtidaiyah, pasantren, bahasa dia pasantren, bukan pesan orang apa kan, orang Selat Panjang, pasantren, saya sediakan tanahnya. Semangat lah saya kan. Maka rapat mendirikan Yayasan Pendidikan Amanatul Ummah. Nah, itu pendirinya bukan tanggung-tanggung, itu pendirinya 33 orang. Itu banyak orang Batam juga ya? Orang Belakang Padang semuanya, keterwakilan semuanya, tokoh-tokoh, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, tokoh agama, rangkum semuanya. Berarti bisa dikatakan itu milik bersama ya? Ya, makanya Amanatul Ummah, amanatnya umat. Oh, berarti bukan milik kelompok semua ya? Semua. Oh, luar biasa Pak ya. Oke. Itu Alhamdulillah Amanatul Ummah, saya bertahap-tahap. Mula-mulanya numpang, kemudian menempati gedung Karang Taruna di Belakang Padang itu yang nggak pakai, kita renovasi, kita pakai kelas. Gitu ya, susah dukanya juga ada, banyak fitnah, orang belum kenal dengan madrasah ibtidaiyah, ya, malah orang pendidikan umum itu ngata-ngatanya wali murid, anakmu sekolah jadi apa? Sekolah cuma 3 kelas, pertama bikin 3 kelas Mbak. Nanti kelanjutannya bagaimana? Jadi paham. Iya, banyak yang mencibir waktu pendirian itu, artinya meremehkan. Iya. Saya bilang, ya saya keluar sombongnya juga kan. Kalau orang Padang Pak, saya bilang, mengetahui di mana menggaleh yang tepat itu, tahu feelingnya itu tahu. Nah, saya insya Allah tahu di mana pendidikan yang pas itu, akan hidup pendidikan itu. Orang sombong dengan sombong katanya sedekahan. Iya. Jadi untuk mengalahkan itu kan. Jadi dibilang bukan kayak mau goreng pisang, jual goreng pisang, kata aku tahu apa ini anak orang, macam mana kalau tak apa. Khawatir itu. Itu. Beda dengan sekarang ya. Nah, jadi akhirnya berdirilah Yayasan Amanatul Ummah tahun 94 kalau tak salah. 94. Nah, Amanatul Ummah MI ada TPQ, Sekudu TPA. Berarti itu bisa dikatakan sekolah madrasah pertama Belakang Padang. Belakang Padang, di Pulau Belakang Padang ya. Ada ya? Yang itu yang pertama? Iya. Dengan MTS duluan kita? Duluan MTS. Oh, untuk madrasah kita ya? Madrasah ibtidaiyah kita. Nah, itu. Jadi alhamdulillah saya berpikir macam mana caranya menyampaikan pemahaman pada masyarakat. Saya bikinlah lomba matematika se-SD Kecamatan Belakang Padang dalam rangka 1 Muharram. Yang menyelenggarakan madrasah ibtidaiyah Amanatul Ummah. Yang dilombakan bukan azan? Bukan azan. Matematika. Di samping ada lomba azan, lomba sholat, lomba matematika ini pesertanya seluruh SD Kecamatan. Itu memberikan penjelasan kepada yang suka tadi. Iya. Dan kita mau siapa yang tak ikut berarti tak berani. Nah, kita tertantang kan. Iya. Yang juara kita yang mengadakan. Tapi dengan perlu persiapan. Nah, terus yang perlu kita lagi, sebelum Batam ada wisuda TPG PPA, itu Batam Belakang Padang duluan. Yang kayak sekarang sudah ribuan. Iya. Jadi Belakang Padang sudah duluan. Oh iya. Wisuda di Jodoh Batu Sakur itu masih banyak pinjam toganya anak Belakang Padang. Subhanallah. Didikan subuh juga sudah berlaku. Waktu itu ketua TPA-nya Pak Dr. Erizal, sekarang ketua Kemenang Anambas. Ya, Anambas. Sama-sama pegawai di KUA. Oh iya, Pak Erizal kan istrinya orang Belakang Padang ya? Bukan, istrinya orang Pak Ning.
orang Pak nih. Kampar, ya? Tapi dibawa Pak Rizal ke belakang Padang karena Pak Rizal waktu itu tugas di belakang Berarti Padang. di belakang Padang ini hebat-hebat semua ya. Nah, terus setelah TPQ itu untuk mendukung gaji guru MI, di samping kita door to door cari sodako 1.000, 5.000, 10.000. Bentar Pak Yai, Nah itu. kok gaji guru TPQ bisa mendukung gaji guru MI itu gimana maksudnya? Iya, TPQ waktu itu santrinya sampai 275 orang. Oh, santri TPQ 200 lebih. Nah, Oh, yang MI tak seberapa. MI masih mulai kan, kalau TPQ kan gampang menyebar. Nah, jadi subsidi silang dari pemasukan TPQ ini bisa menopang Oh, luar biasa. gaji-gaji guru MI. Ya, terus ada sumbangan dari Singapura, ada namanya Cikgu Johari, itu tertarik dengan MI dan didikan subuh sehingga dia mencarikan dana di Singapura, list itu bawa ke sini. Almarhum, mudah-mudahan diampuni Allah. Itu. Luar biasa Pak. Kita lanjut. Pak Yai di Batam 91. Sekarang sudah 2021. 22. Berarti bisa dikatakan 30 tahun Pak. Sudah punya anak berapa Pak Yai? Anak saya 3, lari belakang Padang 1, yang 2 lari Lamongan. Lamongan. Istri 1. Apa ada niat nambah Pak Yai? Oh, badan aja kayak begini mau niat nambah. Oke. Ah. Ketua MUI dulu Tak Pak Yai. mungkinkan. Dia tambah sehat katanya. Nah, di samping tak mungkinkan secara apa, ya itu bikin masalah. Karena orang punya itu harus punya keahlian khusus. Ya, bukan sembarang orang. Karena banyak Pak Yai. Jalan mudah susah sih nak kawin. Iya. Oke, Pak Yai, kami tanya berikut. Ini terkait zikir al-hikmah. Ya. Bisa dikatakan Pak Yai, setahu saya zikir al-hikmah ini kan sudah sedemikian populer, Ya. apalagi di Kepulauan Riau. Saya mendapatkan informasi Pak Yai ini kan pernah ke Anambas, ke Karimun, ke Ya. Bintan, ke Natuna kalau nggak salah pernah ya? Karena Tuna atas nama khidmah belum. Oh belum atas nama. Nah, udah diminta oleh almarhum Pak Sudarmadi Ya. waktu pergi haji terakhir tuh, datanglah ke Natuna, datang ke Natuna. Kenapa? Ya sebelum daripada yang lain menguasai Natuna, bagus kita. Ya, supaya lebih paham masyarakat, karena ada orang mengatakan bila tak kenal maka takkan cinta. Kira-kira majelis zikir al-hikmah ini pendiri utamanya itu siapa Pak ya? Majelis Zikir Al-Khidmah itu inisiator, pendiri pertama, perintis pertama adalah seorang hamba Allah yang soleh, wali mursyid yang bernama Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Al-Ishaqi. Al-Ishaqi berarti dinisbatkan kepada Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu ayah dari Sunan Giri. Jadi beliau ini masih keturunan Sunan Giri. Dan kalau tidak salah Sunan Giri itu juga terhubung ke Rasulullah juga. Oh iya, Iya, jelas, iya, jelas. betul. Iya. Tahun berapa tuh Pak ya? Tahun 25 Desember 2005. 22 Desember 25. bersama hari Natal tuh. Iya. 25 Desember tahun 2005. Iya. Saya mendapat informasi Pak Yai, nah Muhammad Asrori ini dia meninggal belum usia sepuh ya? Belum. Meninggal tahun 2009. Kira-kira 58 tahun. Kalau misalnya para jamaah ingin mengunjungi asal usul beliau, apakah ada pondok atau masjid? Ada Pondok Al-Fitrah di Al-Fitrah. Surabaya. Di Surabaya. Iya, ke dinding Surabaya. Arah Suramadu itu belok ke kanan. Nah, kemarin karena yang di Anambas ada yang bertanya katanya, memang terdengar juga. Berarti di Pondok Santren Al-Fitrah ya? Ya, Al-Fitrah. Di Surabaya. Sekarang siapa yang memimpin lah? Apa anaknya? Bukan.
Jadi al-fitrah itu salah satu pilar. Kemudian ada keluarga dalam, ada keluarga, ada apa, jamaah toriko, ada al-khidmah. Nah, itu menyatu ya. Oke, menyatu. Pak Yai, saya melihat di Batam perkembangan zikir al-khidmah ini kan ibaratnya trennya terus naik, mulai mungkin kelas RT RW terus naik, bahkan sekarang beberapa kali sukses mengadakan zikir akbar sampai 50 ribuan. Karena saya setiap zikir akbar selalu hadir, walaupun tidak duduk di bagian depan, menyesuaikan dengan jabatan akhirnya. Mohon info Pak Yai, kira-kira kalau al-khidmah di Batam ini tahun berapa Pak Yai? Dan siapa yang mendirikan awal? Al-khidmah di Batam ini embrionya mulai 2008. 2008. Ya, pada waktu itu saya ini kan murid beliau. Murid beliau ketika di Murid Jawa dulu ya? Toriko. Murid Toriko. Pernah berbaiat, bertalkin, tarbiyah sama beliau tahun Langsung? 91 langsung. 91 waktu di Surabaya apa di Lamongan? Waktu di Lamongan menjelang mau berangkat ke Batam. Coba. Jadi Pak Yai berangkat ke Batam itu Iya. minta baiat dulu ya? Iya. Ya Allah, subhanallah. Oke, terus Pak Yai? Nah, gitu. Jadi saya selama di Batam dari 91, sejak itu saya di Batam belang-belang sampai ke berpindah-pindah tugas ini. Ya, terus pada tahun 2008 itu ada kisah menarik ya, kehendak Allah, karena bahasa secara nggak langsung itu kita dicari oleh guru kita tersebut. Sering mengatakan bahwa ke Batam lah, murid saya di sana banyak. Nah, 2007 sebelum itu saya mendengar beliau itu sakit. 2007 saya berangkat haji, petugas haji. Saya di Mekah itu di putaran Ka'bah tawaf itu ingat beliau saja, mohon kepada Allah agar dipanjangkan umurnya. Gitu. Berarti ketika Pak Yai berangkat tahun 2007 beliau sudah kondisi sakit? Sudah mendengar beliau sakit. Nah, jadi saya minta itu, alhamdulillah. Terus 2008 mulai ada tanda-tanda itu disebabkan ada Singapura sudah ada al-khidmah. Singapura sudah. Itu siapa yang bawa Pak Yai? Singapura ini beliau itu keluar masuk Singapura, punya murid di sana. Sampai ayah beliau mursyid sebelumnya itu Yai Usman Ali Saki itu di sana, punya rumah di sana, punya tempat jujukan. Iya. Nah, tapi sekarang rumah itu terbakar. Dan anehnya terbakar rumah itu, baju-bajunya beliau itu utuh. Di mana? Daerah mana Singapura? Aliwal Street tidak salah. Berarti di kota tuh? Iya, Aliwal Street. Nah, gitu. Jadi di Johor, Johor juga ada, Singapura juga ada. Berarti beliau ini memang sudah internasional ya? Iya. Jadi 2008 ada Hall Singapura. 2008. Nah, orang Semarang, ketua al-khidmah pertama, namanya Pak Kiai Haji Hasanuddin, almarhum, ya, baru 1 tahun hallnya kemarin meninggal karena COVID. Itu bersama dengan orang kampung saya, namanya Pak Kiai Yasin Sulhan. Ya, makanya Kiai Yasin Sulhan sampai ke 12 mesti saya bawa. Iya. Nah, terus kok dilalah kuat ke kersane Allah, kersane Gusti Allah, singgah ke Batam. Dia itu
bersama dibawa oleh Kiai Yasin Sulkan yang Pak Hasanuddin tadi itu, ketua Al-Khidmah pusat. Nah, terus itu ketemu ngomong-ngomong. Sebelum juga sudah ada yang nyari tapi tak ketemu dengan saya. Ketemu dengan orang lain yang bukan muridnya, sehingga mentar. Nah, maka waktu itu saya jadi kuah di Batam Kota. Sudah kuah Batam Kota. Setelah belakang Padang ya. Setelah belakang Padang, Batu Ampar, Lubuk Baja, Batam Kota. Nah itu. Nah, jadi pada saat itulah tak lama lagi saya menantu. Taufik Rahman anak saya di Masjid Agung kan. Nah pada itu saya nyambung lagi dengan Pak Hasanuddin tadi. Ini hari ini anak saya nikahkan. Kalau Pak Yai ada waktu kebetulan lewat singgah aja. Saya basa-basi itu aja. Rupanya ditanggapi oleh guru Ahmad As-Sori, Syekh Ahmad As-Sori Sakira Jawaan, kerahkan semua tokoh-tokoh Al-Khidmah di sini, tokoh-tokoh Al-Khidmah di Surabaya, di Gresik, Jawa Tengah, pembesar-pembesar itu suruh hadir sini. Tahun berapa tuh Bayi? 2008. Berarti 1 tahun sebelum Seto. Ya, 2008. Nah itu. Bahkan apa dia sempat nelpon tapi waktu sibuk jadi enggak jadi pada waktu akad nikah itu. Jadi itulah saatnya berdiri Al-Khidmah. Yang saya buat heran, hampir semua lembaga keagamaan, apalagi majelis taklim, kan sering terseret-seret politik, ada kepentingan, terseret-seret caleg lah ya. Ya banyak lah, tak perlu kita sebutlah majelisnya apa. Tapi yang saya unik Pak ya, Majelis Zikir Al-Khidmah ini kok, terutama jenengan dengan pengurus yang lain, kok tidak kok tahan godaan sehingga tidak terjebak ke arus politik tuh. Memang ada semacam perintah dari pendiri jangan jebak politik, itu gimana Pak? Iya, jadi beliau itu pada prinsipnya mendukung pemerintahan yang sudah sah. Kita mengikuti pemerintahan yang sah. Tapi ketika pemilihan tidak mau ikut campur, masing-masing. Masing-masing. Kalau sudah duduk ya kita dukung. Tapi ketika proses pemilihan masing-masing. Tidak ada komando. Walaupun incumbent kalau sedang bertanding ya jangan lagi. Iya, jangan. Tapi ketika sudah resmi kita dukung. Kita dukung programnya itu. Oh iya. Pernah suatu saat cerita beliau itu gambarnya rumah ditempel satu gambar. Iya. Itu gambar kandidat lah ya. Gambar kandidat partai. Iya, partai. Nah, satu dipanggil, sini. Jangan cuma satu, tempelkan semuanya. Nah, itu. Terus yang kedua di rumah almarhum Habib Thohir Al-Kaf di Balongan itu mengadakan hall untuk orang tuanya, mengundang tokoh-tokoh partai. Yang disuruh pidato orang satu partai aja yang disukai dia. Dengar beliau itu disuruh mengulang lagi, besok call lagi, besoknya call lagi, suruh pidato semuanya. Oh, gara-gara ada orang yang tidak suruh pidato. Gara-gara cuma satu orang, pada satu orang perwakilan partai, padahal partai di situ banyak. Iya, gara-gara tidak adil ya. Suruhlah. Iya, artinya Al-Khidmah itu ya seperti semboyannya, Al-Khidmah ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Ya tidak boleh kita terjebak arus politik. Tapi yang pasti Al-Khidmah mendukung semua program pemerintah. Yang kedua lagi itu langsung akibatnya. Akibatnya langsung. Gimana tuh maksud langsung? Misalnya gini, suatu saat di Sengkuang ini saja, tak saya sebut nama, di saat Sengkuang saja ini mau mengadakan majelis zikir di masjid tertentu. Saya mau berangkat saja tuh, hujan serba-serba tidak. Sampai di sana ternyata hujan.
Oh. Nah, terus lagi belum sampai di situ lagi. Ada apa ini? Rupanya pada di tengah pertengahan pada waktu sambutan ada seorang caleg yang mengatakan, tolong doakan saya mau maju jadi caleg dan saya sumbang pada masjid ini tempat wudhunya. Itu saja intinya. Nah, besoknya yang mendatangkan itu ya masih selamat lah. Di bawah kolong apa ini ada mobil lori lewat, naik sepeda motor, dia terlindas tapi selamat di bawah kolong. Artinya Pak Yai ingin menyampaikan bahwa siapapun boleh bergabung di majlis zikir ini, tapi tidak boleh menyeret-nyeret ke politik. Iya, akibatnya langsung. Iya, itu yang mengapa kok kekeh orang Al-Hikmah tak mau apa itu? Karena takut itu. Saya sendiri mengalami ke kantor Kemenak, nombor orang teriak. Itu malamnya ada kejadian serupa, walaupun tak saya sengaja. Jadi teman-teman itu tahu ya, Majlis Zikir Al-Hikmah ini kan kalau dari sisi pengikut mungkin lebih dari 200.000 saya lihat ya, karena ketika zikir atau Al-Akbar kan ya 50 ribuan insya Allah datang. Ini kan banyak juga yang tak bisa hadir Pak Yaya. Ya. Jadi tak usahlah berniat menyeret-nyeret Al-Hikmah ini ke politik. Kalau mau ikut saja, zikir saja. Ada orang hajatan tertentu kira-kira. Khol Akbar itu merupakan puncak tahunan. Puncak ibadah tahunan, artinya setiap harinya masing-masing jamaah ada amalan. Setiap minggu juga ada amalan ngumpul. Setiap bulan kita bagi, ada kalau dengar bengkong berzikir. Nah, itu namanya juga hikmah. Cuman kita milikkan supaya jadi diakui oleh masyarakat Bengkong semuanya. Ini hajatnya orang Bengkong berzikir, Batam Kota berzikir, Batu Aki berzikir. Itu setiap bulan sekali masing-masing melaksanakan oleh Al-Hikmah kecamatan. Nah, kemudian setahun sekali baru ada Khol Akbar. Itu sejak 2008. Sejak 2000 yang Khol Akbar. Iya, yang pertama 2009 apa 2000 nggak ingat saya, di Politeknik itu. Oh, yang pertama di Politeknik. Iya. Oh ya, karena saya sudah beberapa kali hadir. Berarti setiap kecamatan ada, kan memang ada. Mengundang ini kan boleh juga acara pribadi. Boleh. Pindah rumah, khitan anak, nikahan boleh kan? Iya, Al-Hikmah itu maknanya kan pelayanan, melayani masyarakat. Tidak pandang bulu, tidak pandang partai. Contohnya di Khol Akbar ini setiap tahun semua wakil rakyat yang sudah meninggal dari partai apapun kita masukkan dalam doa. Wali kota yang masih hidup kita doakan, setelah lihat panjang umur, sukses. Yang sudah meninggal kita doakan. Gubernur juga begitu. Semuanya. Terus ini Pak Yai, mana tahu nanti masyarakat banyak yang mengundang, walaupun mungkin kalau yang biasa mengundang kan sudah paham Pak Yai. Yang belum, kalau misalnya sekedar khitanan, kemudian pindah rumah, itu kira-kira kalau mengundang teman-teman Majelis Zikir Al-Hikmah, apa yang harus disiapkan? Apa penjemputan, apa biaya berapa gitu Pak? Biasanya kita tidak pakai jemputan, datang masing-masing. Ya, datang masing-masing. Kita juga sediakan perlengkapannya, sound systemnya dari kita. Kita menyiapkan sistem sendiri. Sound system. Oh, luar biasa. Kalau tak sound system kita nggak cocok. Oh, betul. Masalah acara itu kadang sound system itu lah. Iya, itu utama itu. Nah, karena kita bergerak di bidang suara yang membaca sholawat suara tinggi. Kalau volume itu setelannya nggak cocok, sakit leher, kasihan timnya itu. Jadi kita, ya. Dan sistem kita steril, tak boleh disewa oleh orang. Kalau sewa oleh orang jangan dipakai dangdutan. Terus sound system kita itu pun kalau misalnya diundang hajatan, itu
itu kan tidak bisa juga yang punya kita dipakai orang Tak lain. bisa, tak Oke, bisa. berarti khusus Khusus. untuk zikir saja. Terus biaya Pak ya? Biaya saya cuma bilang terserah, kalau ada duit kasihlah orang yang bertenaga keluar. Yang tenaga keluar. Misal yang ngurusi sound system, Iya. kasihlah uang rokoknya, uang apanya. Nah, kemudian tim yang bersuara itu kasih itu aja, uang gembira. Berarti Ya, nilainya terserah. tak ada tarif. Kenapa ya sekarang ketika misalnya ada Maulid Nabi hanya ngundang tausiah oleh ustadz ini, apalagi yang Batam. Tapi ketika diundang itu disertai dengan zikir, kok animo masyarakat lebih banyak yang datang deh, Pak. Menurut Pak Yai, kenapa tuh Pak Yai? Ya karena kita bukan sendiri, Mas. Kita bukan diri. Kita bukan sendiri. Oh, kita bukan sendiri. Iya. Artinya kita cuma melaksanakan. Kalau kepercayaan orang-orang zikir ini, ada orang yang punya nur, yang punya cahaya, yang punya magnet, punya daya tarik. Itu ada orang-orang suci. Itu kita fatihah, makanya fatihahnya akhirnya itu banyak kan? Iya betul. Mulai dari Rasulullah sampai kepada Syekh Abdul Qadir sampai silsilahnya Toriko. Nah, jadi bedanya Al-Khidmah dengan majelis zikir. Mungkin yang lain mungkin ada perbedaan. Al-Khidmah ini majelis zikir biasa, tapi bernaung di bawah Torikoh, Qadiriyah, Naqsabandiyah. Artinya bernaung itu kita doanya memakai silsilah itu sampai ke Syekh Abdul Qadir, sampai ke Rasulullah. Nah, jadi kita pun tidak mengklaim. Kenapa kok ramai? Itu berkahnya orang-orang soleh, daya tariknya orang-orang soleh. Daya tariknya guru-guru, bukan kita nggak ada apa-apanya. Nah, itu apanya? Artinya kita ini kan hanya Kita melaksanakan. Ada yang punya nur, dan itu belum tentu kita, Pak ya. Bukan kita. Iya. Bukan kita. Ada yang punya magnet gitu loh. Nah, jadi magnet itu kalau ditaruh sini kan datang semuanya. Iya betul. Nah, memang kita kadang perlu ada jawaban lah ya. Kenapa ketika diundang zikir ke orang datang dibanding tausiah biasa? Nah, jadi teman-temanku, sahabatku di semuanya ya, saya dapat memastikan sekarang kita kalau mengadakan acara apapun, tren sekarang itu ketika mengundang zikir itu percayalah akan lebih banyak orang yang hadir jika dibandingkan yang tanpa zikir. Biasanya kan sebelum Haul Akbar, kalau bukan musim Covid ya, kan selalu ada ziarah. Ya. Kalau nggak salah kan sampai ke Penyengat, kan ada juga yang dulu di mana di Karimun atau di mana-mana itu Pak. Menurut Pak Yai, apakah ini tradisi yang diajarkan oleh sang pendiri sebelum Haul Akbar atau kebiasaan yang khusus di Batam saja Pak Yai? Ya, di samping oleh pendiri, ini kan merupakan amalan kebiasaan orang-orang tua kita. Kalau misalnya Pak Mariono punya mbah atau siapa yang sudah meninggal, mau didoakan, kita mesti berziarah dulu ke makam. Oh, betul. Itu caranya. Iya. Jadi di Batam belakang Padang semua kuburan ini sudah kita bagi. Ada yang berziarah ke Temihang, ada yang berziarah ke Sungai Bedo, ada yang berziarah ke belakang Padang, ada berziarah ke Sungai Panas, ada yang berziarah ke makam Nongisa. Nah, sampai sebelum haulnya, sebelum haul, dan kelilingi dulu, datangi dulu. Iya, diziarah dulu. Nah, terus puncaknya minggu kemarin ya, kita ke Penyengat. Ke Penyengat. Kemarin ada Sudah nih Pak ya? Sudah ada 200 orang mungkin kurang lebih. Karena ditambah dengan Bintan, Bintan ada 20 orang, pas bersamaan dengan Pak Dirjen Haji Umroh. Oh, datang ke sini ya? Ya, datang ke sini dan menyempatkan diri pengen ke Penyengat. Dan rupanya dia orang Toriko seperti saya, cuman beda cabang, beda guru cabang. Iya. Nah, gitu. Jadi pas mereka. Nah, jadi di situ apa yang dilakukan di Penyengat itu? Khataman Al-Qur'an. Khataman Al-Qur'an. Satu. Yang kedua zikir fida. Zikir fida itu zikir tebusan.
Zikir tebusan. menebus dosa. Menebus Itu ada dalilnya. Kalau mau tanya ada kok dosa ditebus. Ya, siapa yang baca Qul huwallahu ahad sekian puluh ribu, la ilaha illallah sekian puluh ribu, dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal, mintakan ampun, insya Allah ampun, diampuni oleh Allah. Nah, itu. Nah, di samping itu zikirnya itu bukan 100, 200, 1000. 1000 Pak ya. 1000 la ilaha illallah. Tapi yang di penyengat kemarin zikirnya di masjidnya bagaimana? Di masjid. Iya, Di masjid penyengat. Ah. Nah, setelah itu kita bacakan nama-nama yang sudah dikirim, amanah dari para jamaah, dari Sungai Beduk, dari Batu Ampar, dari mana-mana, semuanya satu kotak besar. Kita bagi, dibacakan. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah sempat bacakan? Memang pada hariannya nggak sempat bacakan, tapi sebelumnya di penyengat kita baca. Caranya dibagi. Saya yang mimpin baca Fatihah untuk kirim mereka, bagi kamu berapa lembar bacakan. Ketika saya bilang ila arwahi, maka sebutkan namanya semuanya. 200 orang, 20.000 lembar, selesai sebentar. Iya. Nah, begitu. Itulah perlunya banyak yang ikut itu. Iya. Nah, terus nanti 2 malam sebelum Khol Akbar, kita akan berdoa lagi, kita bacakan lagi nama-nama itu. Wabil khusus yang tokoh-tokoh Ashabul Khol yang menjadi perintis Batam, tokoh nasional. Itu kan ada tokoh nasional, Raja Ali Haji itu Iqra Sumpah Pemuda ketiga itu dia punya itu. Nomor 1 bahasa Indonesia itu Raja Ali Haji. Iya, betul. Raja Haji Fisabilillah itu pahlawan melawan Belanda. Betul. Pahlawan nasional juga. Kita ini kan nanti akan ada zikir, ada haul akbar tanggal 6 di Masjid Sultan Hidayat Shah. Iya. Ini kan sekarang bersamaan dengan COVID nih Pak ya. Iya. Nah, kira-kira pengaturannya bagaimana? Apakah semua harus hadir ke situ? Yang hadir itu harus protokol COVID apa tidak, atau dianggap tidak ada? Kalau yang tidak bisa hadir mungkin belum antigen atau apa, bagaimana caranya itu Pak ya, supaya tetap bisa ikut? Sekarang yang penting yang pertama melalui sosialisasi, melalui wawancara ini, kita beritahukan kepada seluruh masyarakat Batam bahwa pada hari itu ada doa, berdoa dan mendoakan untuk Batam dan isinya. Oke. Batam dan isinya Batam itu wali kota juga isinya Batam. Rakyat jelata juga isinya Batam. Siapa saja. Siapa saja. Yang hidup kita doakan, yang mati juga kita doakan. Tentunya bukan hanya Batam Pak ya, termasuk umat muslimin muslimat. Iya, itu secara umumnya begitu. Nah, dengan demikian, ya, maka kita pingin Batam itu satu napas pada hari itu. Satu napas dalam arti satu tujuan. Satu tujuan, satu hati pada waktu itu ingin mendapatkan ampunan dari Allah SWT melalui wasilah orang-orang hebat mulai dari Rasulullah sampai ke bawah. Nah, itu. Nah, walaupun di rumah tak bisa datang. Amin di rumah ya Allah, kabulkan doa orang di Mahmud Rasa. Saya nggak bisa datang ya Allah. Nah, satu. Yang kedua melalui live streaming. Nah, disediakan itu bisa di apanya. Nah, yang ketiga boleh datang ke sana, tapi kita patuhi protokol kesehatan. Ini tetap dipatuhi. Di sana disediakan. Udah dibentuk panitia dari malam rapat. Ini pos prokes. Siapa yang datang lapor dulu, di suhu dulu, pakai hand sanitizer, wajib pakai masker. Sediakan di tempat masker berbok-bok di situ. Mana orang tak pakai masker disuruh nggak pakai masker. Nah, itu. Nah, kalau ini kan kepentingan bersama. Iya, betul. Maka harus dikawal bersama, nggak boleh panitia sendiri. Oke. Betul. Yang doakan polisi, yang doakan wali kota, yang doakan semuanya. Maka kita kawal bersama. Ketika meluber, ya jagalah di sana, kasih tahu, bantu, peringatkan. Nggak boleh, bukan salah siapa-siapa kan gitu. Nggak boleh menyalahkan siapa. Kalau memang merasakan kepentingan bersama.
Yang pasti kepentingan bersama Pak ya. Iya, kalau tak yakin dengan doa, Pak Marion tak yakin dengan doa misalnya. Doa, kalau saya balik doanya baru ketakutan. Kalau sekian banyak saya doakan Pak Mariono, nggak jadi orang apa enggak? Kita tak yakin dengan doa. Coba kalau doakan tak baik. Dibalik. Kita kan takut juga. Takut. Itu salah satu cara ngetes orang harus yakin dengan doa. Terus ini Pak Yai, yang terakhir Pak Yai. Kenapa Pak ya ketika kita pergi ke tempat ustadz minta doakan anaknya sakit panas segala macam, kok umumnya kiai itu nyuruh bawa air. Begitu juga kalau kita pergi zikir, salah satunya adalah haul akbar zikir hikmah, nanti upayakan membawa air. Nah, yang kami mohon jawaban dari Bapak supaya teman-teman paham. Apakah air itu mengandung makna tertentu? Terus bagaimana kalau ikut live streaming? Apakah airnya boleh di rumah saja? Tidak harus air itu letakkan di Masjid Sultan. Kira-kira bagaimana Pak Yai? Filosofi air itu. Filosofi air itu kan sudah ada penelitian. Iya. Air yang dibacakan Bismillah dengan air yang dipisui, ngerti dipisui ya? Yang di ngomong jelek itu berbeda. Itu sudah ada penelitiannya kan. Zikir itu berarti kan positif. Positif lah, zikir, sholawat, manakib, itu positif. Nah, sekarang jarak jauh. Kalau jarak jauh itu bagi kita yang tak paham. Kalau bagi yang paham kan semuanya dekat. Oh betul Pak. Buktinya nggak usah majelis zikir. Orang pernapasan, olahraga pernapasan. Iya betul. Yang nama salah satunya itu SN atau apa gitu. Itu bisa mengobati orang dari jauh kok. Oh betul Pak. Kan? Iya. Dan itu sering saya praktekkan. Ya lah, artinya maksud Pak Yai kan banyak orang ini Pak Yai harus hadir langsung walaupun sakit-sakit harus dengarkan langsung. Jadi hakikatnya menurut Pak Yai kalau orang yang paham walaupun jauh kalau hati dekat kan. Nah artinya kalau saya misalnya zikir di rumah karena kondisi badan kurang sehat, air bisa saja ditaruh di rumah supaya bisa. Yang penting cari wong Jawa mancing ing Gusti. Iya, yang penting penuh persyaratan ya. Wudhu dulu, pakaian yang rapi. Pakaian yang rapi. Jangan sambil ngopi, sambil ngerokok. Itu tentu menodai apanya kan. Jadi harus walaupun di rumah harus persis sikap seperti itu di Masjid Sultan. Iya. Punya wudhu, pakaian bersih. Kalau bisa ikuti pakaian putih. Menghadap kiblat. Jangan sambil-sambil. Kalau oleh karena itu ya nanti rencana mulai jam berapa Pak ya? Jam 7. Jam 7 kita yang di rumah kalau bisa anak ya jangan suruh ribut, matikan TV, jangan main HP, pekerjaan rumah diselesaikan. Insya Allah walaupun di rumah Pak ya, hakikat niatnya dan maksudnya juga sama Pak ya. Insya Allah. Oke, jadi itulah Pak ya bincang-bincang kita. Teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada, sekali lagi insya Allah haul akbar kita akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2022 di Masjid Sultan Riyad Shah. Yang mau datang dari Bintan, mungkin Karimun, Lingga, Natuna, ya, Tanjung Pinang, tentu harus nginap dulu di Batam ya. Karena kita mulai jam 7 pagi. Ada penginapan, ada penginapan disiapkan. Di mana Pak ya? Iya, di Batu Haji dekat. Di Batu Haji ada penginapan, insya Allah tidak ada kesulitan. Ya, tapi biasanya untuk teman-teman yang luar Batam, kalau memang tidak ada uang untuk penginapan, biasanya kalau untuk ikut zikir, jamaah yang di sini pun itu pasti akan menyiapkan. Suka sama suka pastilah itu zikir. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin ikut zikir tetapi tak bisa hadir karena darurat dan segala macamnya, silahkan ikuti live streamingnya. Nanti alamat live streamingnya bisa minta ke saya atau hubungi saya di HP 0811 772 633. Yang terakhir, mari kita doakan Bapak Kiai Haji Nabhan ini
di usianya yang sudah 60 lebih tetap semangat berjuang untuk dakwah. Amin. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, Amin. sehingga mendampingi kita baik sebagai pembina Majelis Zikir Al-Hikmah maupun bukan. Saya kira itu Pak Yai, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah selalu beri petunjuk kepada Amin. kita Amin. semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.